Ready. Ini dari kerjasama UNESCO, kemudian United Nations Decade of Ocean Science, kemudian BMKG, terus ada Predict dan You Inspire sudah bisa menghasilkan satu board game tentang Tsunami Ready. Nah, gimana nih cara mainnya? Perkenalkan diri dulu, Mas. Halo, saya Alfat dari BMKG. Akan memperkenalkan gimana sih cara kita main Tsunami Ready board game ini. Nah, sebelum tahu gimana cara mainnya, tujuan kita main game ini adalah untuk edukasi 12 indikator Tsunami Ready yang harus dipenuhi jika suatu masyarakat atau komunitas ingin mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai masyarakat siaga tsunami. Nah, 12 indikator tsunami ready itu diwakili oleh ketiga indikator ini. Jadi ada indikator assessment, kemudian indikator preparedness, kemudian indikator respons. Totalnya ada 12. Nah, untuk mengawali permainan, tiap orang akan mendapatkan kartu ini sebagai pegangan bahwa 12 Tsunami Ready indikator ini akan diisi dengan mendapatkan token di masing-masing indikator. Seperti ini ya. Ini. Nah, tokennya yang sana. Nah, gimana cara dapetin tokennya? Dengan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada di masing-masing kartu ini. Berapa orang minimal yang bisa main? Yang main minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Oke. Permainan dimulai dengan masing-masing dari pemain akan mendapatkan 40. Ini sebenarnya di sini ada sih, tapi setelah kita memainkannya beberapa kali kami evaluasi. Jadi di awal itu kalau di sini ditulisnya 25, maka dikembangkan menjadi satu orang itu dapat 40 unit yang ini. Ini merepresentasikan bahwa jika kita mau mewujudkan indikator Tsunami Ready, kita harus mempunyai resources. Nah, iya. Dan untuk mendapatkan resources tersebut, untuk mendapatkan indikator tersebut, kita harus mendapatkannya dengan mengeluarkan resources, sumber daya, baik itu tenaga maupun materi. Oke, jadi permainan dimulai dari tengah sini, kemudian kita akan mengocok dadu. Oke, kita mulai sedikit ya. Barangkali saya sama Mbak Meli. Saya biru. Oke, saya kuning di sini. Saya merah aja. Boleh. Oke. Di sini akan mendapatkan masing-masing 40. Ladies first, silahkan untuk main dulu. Enggak kocok dadu. Kocok dulu, kocok dadunya. Dadu siapa yang paling gede nih? Silahkan duluan, langsung main aja. Oke, 6. Nah, di sini bisa dilihat tanda panah seperti ini itu menandakan bahwa akan menuju ke arah situ. Jadi misalnya di start ini bisa ke kiri dulu, bisa ke kanan dulu. Dan tiap kali melewati start, maka akan mendapatkan 25 tambahan unit. Kayak monopoli dong. Iya. Satu blok ini dihitung satu. Iya, betul. Dan ketika berhenti di blok tertentu, maka akan menjawab pertanyaan. Sesuai. Iya, jadi terserah dari Mbak Meli mau lewat sini atau lewat sini. Jadi dikenali dulu jalurnya. Apakah nanti mau lewat di mana? Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan tambahan dana adalah dengan melewati start atau melewati yang namanya opportunity card. Jadi di sini selain tambahan 12 dari kartu ini juga ada opportunity card yang keuntungan, kemudian ada trade yang artinya adalah bahaya atau ancaman, kemudian ada capacity building card, isinya adalah pilihan. Oke, ini tanda Opportunity card, ini capacity building, ini ancaman threat. Iya, betul sekali. Dan kalau misalnya benar menjawab, baru dikasihkan tokennya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut harus bayar dulu, baru dapat menjawab. Kalau benar, baru dapat ininya, baru dapat tokennya. Nah, yang memenangkan permainan ini kita bisa bagi. Misalnya kalau kita masih pemula dan
baru main pertama kali, kita bisa barangkali menentukan pemenangnya dengan barangkali yang mengumpulkan masing-masing satu dari warna biru ini, assessment, preparedness, sama respon ini. Dan kalau levelnya lebih advance, nanti bisa misalnya harus mengumpulkan semua baru menang. Tentu permainannya akan lebih lama. Nah, tadi Mbak Meli udah ya 6 ya, jadi silahkan digerakkan pionnya. Oke. Berhenti di heksagonal kuning. Nah, heksagonal kuning itu bisa lihat di Ini berarti. ini saya mana ya? Oh ini, ambil dulu dong satu masing-masing. Heksagonal kuning itu berarti preferensi 1 ya. Berarti nanti dibantu deh sama masnya. Ini berarti ya? Iya, silahkan. Tunggu saya kocok dulu ya. Oh, dikocok dulu. Ya. Ya. Nah, silahkan masnya diambil. Terus saya baca. Iya. Masnya lihat itu harus bayar berapa dulu untuk jawab pertanyaannya. Dia boleh baca juga boleh. Nggak boleh, karena nggak boleh. jawabannya di situ. Oh, ada jawabannya. Iya. Oke. Harus bayar berapa, Mas? 5. Nah, berarti banyak harus bayar 5. Bang, Iya, ke bank. Terus Oke, bayar 5 ke bank. Oke. Setelah itu Dibaca baru dibacakan. pertanyaannya. Oke, Ya, betul. pertanyaannya aduh ini. Bentar. pertanyaannya An evacuation shelter should be reachable before the tsunami arrives. Correct or incorrect? Correct. Yeay, Oke. betul. Oke. Great. Oke. So you get the token. This the token for you. Oke, ambil tokennya. And you will fulfill it there. Oh, Oke. terus taruh di situ. Ya. Oke, you get one and this my turn. Oke. Ini taruh di bawahnya. Ya. Ya, betul sekali. Taruh di bawah. it's about our strategy. Nah. To get the money. Iya, to get the money and get the token. Ah, ya. Nah, jika saya mendapatkan double seperti ini, saya berhak 6. untuk jalan, jawab pertanyaan, kemudian jalan lagi. Karena saya dapat double. Tetapi kalau misalnya saya dapat 3 kali berurutan, maka harus maju ke thread terdekat. Oke? Karena sejarah ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ke sini ya. Nah, berarti dapatnya sama dan tidak ada istilah tendang-tendang ya. Oh, nggak ada mati-matian ya. Iya, karena kita filosofinya adalah bersaing untuk kebaikan. Iya. Oke. Nggak ada tuh namanya tendang-menendang. Oke, Mas, saya dapat heksagonal kuning. Berarti berapa Heksagonal saya kuning. satu? Ini ya. Iya. Sama ya berarti ya. Oke. 10 unit. Oh, saya harus bayar 10. Saya bayar ya 10. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya dia udah hafal kayaknya nih. Orang not- yang bikinnya gimana? Pertama kali saya main ini, saya yang paling bangkrut. Oke, a tsunami evacuation map should only be used in real tsunami situation, not for tsunami exercise, drills, or simulation. Oke. Correct or incorrect? Oh, maybe it must incorrect. Incorrect. Yeah, betul. Nah, as a gamekeeper, you can, Anda bisa memainkan emosi mungkin. Oke. Misalnya orang kali setelah menjawab, ya gini. Oh, gitu. Are you sure? Masa cuman itu kayak Nah, begitu, iya, sehingga iya. apa membuat permainan jadi lebih Lebih menarik. Berarti harus ada wasitnya ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya nggak apa-apa, bisa juga nggak. Misalnya Bisa nggak? saya cuma main berdua sama Mbak Meli. Oh. Nah, misalnya saya cuma main berdua sama Mbak Meli, ketika Mbak Meli tiba di satu step, yang baca pertanyaannya saya. Oke. Kemudian saya tanyakan ke Mbak Meli. Kalau misalnya memang nggak ada gamekeepernya, seperti itu. Oke, I got the token. Oh, oke, dapat token. Oke. Sudah. And then saya lanjut karena double. Oh, lanjut karena double. Oke. Oops. 9. 9. Nah, 9, 1, 2, 3. Nah, karena di sini jalannya bercabang, saya bisa milih mau ke sini atau ke sini. Oke. Nah, kadang misalnya taruhlah saya misalnya harusnya dapat 8. Nah, kalau misalnya saya ke sini, saya mungkin berhentinya di sini. Tapi kalau misalnya saya ke sini, oh dapat di opportunity. Nah, berarti Opportunity. ini kita Strategi. juga. Tapi karena saya dapat 9, saya tetap mau lewat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga termasuk strategi. Kalau misalnya taruhlah misalnya kita sudah punya token ini, ketika kita menghitung kita akan
ke sini lagi, kita bisa cari jalan lain supaya token yang kita dapatkan token yang lain. Iya. Oke. Tiba di sini. Oke. Nah, di Terus sini baca ini. di sini selain ada pertanyaan juga ada direction card. Misalnya seperti ini. Sorry. Nah. Kalau ini bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Inggris. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Dapatnya adalah move forward to the nearest street hub. Nah, misalnya, ya seperti ini. Nanti juga Iya, tetap Oke. dapat, tapi bisa jadi hangus juga di sini. Oh, itu kalau kelewat sini terus gimana? Oh, buka ini ya? Iya, Buka betul ini. sekali. Oh, buka yang ini. Iya. Jadi kalau lewat sini buka ini. Oke. Sekian dulu ya. Oke, sudah paham. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke. Terima kasih. Boleh, silahkan. komunitas banyak yang ingin terlibat jadi Tsunami Ready Community. apa manfaatnya? Nah. Dapat pendampingan lebih dari UNESCO or something. Jadi, ya, pertanyaan Mbaknya adalah pertanyaan template dari setiap komunitas yang menanyakan hal itu. Pengakuan internasional kepada suatu kekayaan itu sebenarnya hanyalah bonus. Kita tahu misalnya UNESCO menghargai batik sebagai budaya Indonesia. Impact-nya apa? UNESCO tidak memberikan apa-apa kepada batik. Paling hanya sosialisasi atau segala macam. Tetapi impact-nya adalah kebanggaan kita memiliki batik. Kebanggaan memiliki sesuatu yang memang jadi kekayaan kita. Sama juga dengan ini. Ketika seseorang suatu komunitas mendapatkan pengakuan Tsunami Ready, itu hanyalah bonus. Tetapi tujuan utamanya adalah ketika masyarakat tersebut tahu dan bangga dan bisa mendapatkan pengakuan itu, tentu masyarakat tersebut akan lebih awas. Iya. Komunitas itu akan lebih terpacu untuk bisa mengetahui langkah-langkah apa saja ketika tsunami itu terjadi. Oke. Nah, tujuannya apa? Masyarakat selamat. Apa yang lebih tidak luar biasa daripada itu? Iya benar. Nah, Ya itulah oke. mitigation kan, Oke ya. prevention. Oke, Mbak Ade, terima kasih. Kita udah dapat game boardnya. Terima kasih. Semoga bisa di bisa di Foto dulu, foto. Serah terima dulu. Mbak Ade sebagai saksi. Serah terima dari Masnya ke tadi Mbak bisa Meli. sih. Tapi kalau mau Ayo, nggak mau lagi. Ayo Mbak Ade ikut aja, nggak apa-apa sebagai background. 1, 2, 3. Oke, sudah. silakan di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.